Shalom, salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan juga yang berulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan memberikan umur yang panjang, menyertai saudara, menjalani hidup saudara, memberikan sukacita dan kebahagiaan. Kami juga turut mendoakan Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit. Kiranya kuasa Tuhan melawat saudara lewat pengobatan saudara, sehingga saudara lekas sembuh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan untuk kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini sebagai renungan yang mencerahkan hidup kita diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 25 ayat 1 yang berkata demikian. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Demikian isi firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, nas renungan kita hari ini adalah buah tulisan dari Nabi Yesaya. Dan Nabi Yesaya menuliskan ayat ini di dalam situasi yang tidak baik. Situasi umat Allah, umat Israel pada saat itu. Bangsa Israel saat itu sedang menghadapi masa sulit, sebab bangsa-bangsa besar mengancam mereka dan harapan mereka seolah-olah sudah memudar. Namun di tengah situasi yang tidak pasti itu, Yesaya memilih untuk memuji Tuhan. Karena ia tahu bahwa Tuhan tetap setia untuk melaksanakan rancangan-rancangan yang baik atas umatnya, yaitu umat Israel. Yesaya menyebut rencana Tuhan sebagai rancangan yang ajaib dan yang sudah ada sejak dahulu kala. Hal ini saudara jemaat Tuhan menunjukkan bahwa Allah bukan hanya bekerja saat ini atau tiba-tiba, tetapi sudah menyiapkan segala sesuatu dengan bijaksana atas umatnya, bahkan sebelum kita memahaminya. Hal ini meneguhkan kita saudara-saudara bahwa Tuhan tidak pernah kaget dengan situasi hidup kita, apapun yang terjadi, baik dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, atau bahkan pergumulan iman. Semuanya ada dalam pengetahuan dan dalam rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di tengah-tengah dunia yang cepat berubah, di mana manusia sering kehilangan arah dan harapan, isi renungan Yesaya 25 ayat 1 ini mengingatkan kita untuk tidak bergantung kepada situasi, melainkan kita berharap kepada karakter Tuhan yang selalu setia dan menaruh kasih atas kita, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa, penentu segala sesuatu, yang berkuasa untuk menentukan segala yang baik atas kita umatnya. Kesetiaannya tidak tergantung pada keadaan dan tidak berubah oleh waktu dan tidak habis atau punah oleh karena dosa-dosa kita masa lalu. Ia tetap melaksanakan rencananya dengan sempurna untuk setiap umatnya yang datang berharap kepadanya. Maka saudara jemaat Tuhan, sikap yang benar yang kita lakukan di dalam hidup ini adalah seperti sikap Nabi Yesaya, yaitu sikap meninggikan Tuhan, menyanyikan syukur bagi nama-Nya, yakin dan mempercayai rancangan-rancangan rencana-rencana Tuhan atas kita, walaupun kita belum melihat hasilnya. Mari kita renungkan, apakah kita masih mampu bersyukur ketika doa kita belum dijawab, atau ketika kita belum melihat, menerima,
apa yang kita harapkan dari Tuhan. Apakah kita tetap memuji Tuhan ketika jalan hidup yang sedang kita lewati terasa gelap? Saudara jemaat Tuhan, Yesaya lewat renungan ini mengajarkan kita bahwa pujian sejati justru lahir dari hati yang percaya kepada kesetiaan Tuhan, bukan dari keadaan yang nyaman. Oleh sebab itu, marilah kita tetap meninggikan Tuhan, memuji Tuhan, dan selalu bersyukur kepada Tuhan di semua keadaan dan di semua waktu perjalanan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang baik yang selalu memberikan perlindungan dan berkat atas kami. Terima kasih buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami di hari yang baru yang Tuhan anugerahkan saat ini kepada kami. Terima kasih Tuhan buat sapaan-Mu lewat firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Engkau menyampaikan agar kami tetap memuji dan meninggikan nama-Mu dalam hidup kami sekalipun dalam keadaan masa sulit. Hendaknya kami tetap percaya akan kuasa, kebaikan, dan kekuatan-Mu Tuhan, supaya kami tetap meninggikan nama-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit, masa pemulihan di rumah rawat jalan, dan juga saudara kami yang sudah lama menderita sakit. Lawatlah mereka Tuhan, sembuhkanlah mereka. Engkau pulihkan kesehatan mereka kembali. Bapa di sorga, kami mengucapkan syukur juga kepada-Mu ya Tuhan, atas kemurahan hati-Mu terhadap saudara-saudara kami yang berulang tahun satu hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan juga yang berulang tahun pernikahan. Berkenanlah kiranya Engkau Tuhan seperti sebelumnya untuk menuntun perjalanan hidup mereka di tahun yang baru yang Tuhan tambahkan kepada mereka. Berikan hikmat kepada mereka Tuhan memakai waktu yang ada. Berikan umur yang panjang, kesehatan dan sukacita. Demikian juga Tuhan, kami berharap dan memohon penyertaan-Mu serta berkat pertolongan dari Tuhan atas semua pribadi-pribadi umat jemaat-Mu, khususnya HKBP Pasar Minggu, supaya Engkau-lah Tuhan yang selalu ada di tengah-tengah kehidupan mereka untuk menuntun, menyertai, memberkati, dan menolong serta mendukung setiap kehidupan mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa secara khusus untuk para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Biarlah kiranya Engkau Tuhan berikan iman yang berkualitas, yang terpelihara kepada para orang tua kami juga. Berikan Tuhan kesabaran menjalani masa-masa usia tua mereka. Walaupun terkadang Tuhan datang sakit penyakit yang mereka derita di masa tuanya, biarlah kiranya pengharapan mereka tetap terpelihara, berharap akan keselamatan kerohaniannya kelak. Berkati semua anak-anak dan juga keturunan para orang tua kami lansia. Bapa di surga, kami mohon pengampunan daripada-Mu. Kau kuduskan kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami, supaya kami layak untuk menerima kemurahan hati-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa permohonan kami ini. Amin.